Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita berkumpul di antara rumah-rumah asatidzah, bukan di antara rumah Allah, tapi di antara rumah asatidzah. Maka sebagaimana kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan beliau menyebutkan dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang percaya dan beriman kepada hari akhir, maka dia akan memuliakan tamunya. Maka kami sebagai tuan rumah mengucapkan marhaban bikum, ahlan wa sahlan. Selamat datang di kediaman yang sederhana ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan melanggengkan pertemuan kita ini sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, juga para pemirsa yang menyaksikan kajian kita via daring online. Tidak terlalu lama insya Allah, sambil menunggu makanan yang akan disajikan, kita akan membahas satu tema penting yang tentu relate dengan kegiatan kita sehari-hari. Kira-kira kalau antum sudah siap-siap ke sekolah, sudah pakai seragam, sudah siapkan buku, apa yang antum lakukan sebelum pergi ke sekolah? Setelah mandi, setelah pakai minyak rambut, setelah pakai parfum, setelah sarapan, ada satu hal yang pasti laki-laki lakukan: bercermin. Ilham tidak bisa tampan kalau tidak bercermin. Sebelum futsal wajib cermin dulu toh. Iya. Cukur apa segala macam. Ini diantara kebiasaan laki-laki bercermin, ya. Jadi tema kajian kita, mengapa harus ada cermin, ya. Cermin itu bermacam-macam, ada deh sekalian. Ada yang sifatnya kalau kita pergi ke hotel, di kamar mandi itu ada cermin yang betul-betul membesarkan yang kecil sampai pori-pori kita kelihatan, ya. Ada yang cermin yang besar semua memperlihatkan tubuh kita. Ada yang hanya setengah badan, ada yang hanya muka saja. Maka ketika kita bercermin, kita melihat bagaimana wajah kita. Ya, sambil makan es buah, minum es buah, tapi jangan terlalu lewat-lewat juga, ya, masih panjang hari syabab, ya. Tahu kasih sambal lombok, ya, lombok. Jalangkote itu enaknya dimakan sama lombok. Ya, kasihlah dulu kamera tahu itu. Baik, kawan sekalian, jadi mengapa harus ada cermin dan mengapa kita harus bercermin, ya. Kalau secara duniawi, untuk ini Ustadz, untuk memperhatikan tubuh dan untuk mengecek lagi apa yang kurang dari tubuh saya, apa yang kurang dari persiapan saya untuk pergi ke sekolah misalnya. Ada yang kebiasaan pakai pomade, ada yang kebiasaan pakai minyak zaitun, minyak rambut, dan minyak-minyak yang lainnya. Maka ketika kita melihat diri kita di dalam cermin, kita akan melihat bahwasanya oh, ini yang kurang. Ternyata saya tidak pakai sunscreen misalnya, saya tidak pakai scarlet misalnya, apalah, dan bahan-bahan kosmetik yang lainnya. Akan tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yandur ila aswarikum wala ajsamikum. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak melihat dan tidak memperhatikan paras kalian, bentuk kalian, dan juga tidak melihat dari tubuh kalian, ente kekar, anda tidak kekar, anda kurus, anda gemuk, dan seterusnya. Allah tidak memperhatikan itu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat hati kalian, gitu. Jadi Allah melihat hati kita, bagaimana hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang, ya, saya punya kawan di satu kampus, saya tidak sebut nama kampusnya, ya. Satu lemari full semua bahan-bahan kosmetik.
Dan memang kalau kita lihat orangnya, masya Allah, rapi, bersih, putih ya, dan seterusnya, suci, subhanallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu. Akan tetapi Islam memperhatikan keindahan, memperhatikan kebersihan, ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Akan tetapi itu bukan goyah, bukan tujuan utama kita berhias dan seterusnya. Itu hanya bagaimana kawan kita ketika melihat kita, dia bahagia, oh masya Allah. Karena terkadang saya sering sampaikan, kalau kita melihat satu sahabat atau satu teman, kayaknya kita ingin selalu mendoakan kebaikan untuk dia. Dan diantara cara untuk kita selalu didoakan kebaikannya, kita berhias, kita memberikan yang terbaik untuk diri kita, agar saudara kita melihat kita dengan bahagia. Taib. Maka ini kenapa harus ada cermin. Ketika ada cermin, kita akan melihat kekurangan diri kita. Sehingga ketika kita melihat kekurangan yang ada pada diri kita, kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Oh, ini alis saya agak miring, saya kasih gini. Oh, peci saya miring, saya harus luruskan dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Ya. Jadi Anda berkawan, kawan Anda itu cermin untuk diri Anda. Artinya kawan Anda yang berikan feedback kepada Anda bahwa akhi itu anunya itu begini. Sering kasih masukan. Makanya kata Nabi SAW, atau disebutkan ya, bahwa sahabat itu sahabat yang hakiki. As-sadiqu laisa man saddaqaka. Teman itu bukan yang selamanya selalu membenarkan Anda. Karena apa? Ada maslahat yang dia jaga supaya terus sama antum. Misalnya dia punya banyak uang, banyak harta. Antum jaga terus hubungan antum supaya selalu sama dia dapat duit. Ya, masya Allah antum ganteng, padahal ya dikali 0 subhanallah. Beda jauh dengan yang lainnya, lebih gantengnya mungkin bapaknya antum daripada dia. Atau akhi-akhi begini. Dia salah tapi antum benarkan. Maka diluruskan oleh syariat kita, laisa man saddaqaka. Tapi sahabat yang sejati adalah sahabat yang jujur dengan antum. Antum ini akhi punya kesalahan, antum harus begini. Jangan bawa ini, jangan bawa itu, jangan pacaran dan seterusnya. Itulah sahabat yang sejati yang mengingatkan Anda untuk kembali kepada Allah. Dan sahabat tersebut hari ini sangat sulit didapatkan. Rata-rata yang banyak sahabat hari ini adalah sahabat yang selalu membenarkan temannya meskipun dia salah. Meskipun temannya ini salah, dia selalu benarkan. Supaya apa? Cari perhatian dan selalu maslahatnya ada pada dirinya. Kemaslahatannya tetap ada, kebutuhan dia tetap ada pada dirinya. Maka ketika antum berkawan, jangan jadikan perkawanan antum hanya untuk dibenarkan, hanya untuk selalu mencari validasi. Tapi Anda berteman untuk Anda saling mengingatkan, saling ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Kita berta'awun dalam kebaikan dan kita dilarang untuk berta'awun dalam keburukan. Dan kalau kita lihat sekarang di dunia pendidikan juga begitu banyak ta'awun-ta'awun yang dalam tanda kutip keburukan, yang tidak boleh di seorang ustadz misalnya yang seperti ini tidak boleh untuk dia lakukan ta'awun tersebut. Tayyib. Maka cermin dibutuhkan untuk kita melihat kekurangan kita, kemudian cermin tersebut akan membenarkan kita bahwa kedepannya akan ada perubahan-perubahan. Tayyib. Maka ikhwas sekalian, kita kembali kepada hadis Nabi SAW bahwa Allah tidak melihat dari diri kita, tidak melihat dari paras kita, dari ketampanan kita, dari kecantikan kita bagi para muslimah, tapi Allah melihat daripada ketakwaan kita. Kata Nabi SAW, la fadla lil arabi alal ajami walal abyadi alal aswadi illa bittaqwa. Kata Nabi, tidak ada keutamaan bagi orang non-Arab di atas orang Arab. Tidak ada keutamaan bagi orang yang putih di atas orang yang tidak putih atau berkulit hitam. Akan tetapi yang terbaik di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Lihatlah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, orangnya hitam, pekat.
muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba lihat sebelum dia wafat, terompahnya di surga sudah terdengar. Ya. Dia menjadi sahabat yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal orangnya hitam. Ya, orangnya hitam. Itulah tadi Nabi mengatakan bahwa tidak ada keutamaan di antara orang putih di atas orang yang tidak putih, ya. Orang hitam dan seterusnya. Luqmanul Hakim, ya, seorang ayah yang menasehati anak-anaknya untuk tidak melakukan keburukan. Luqmanul Hakim dikatakan dia dari negeri Ethiopia. Ya, hitam, pekat juga kulitnya, akan tetapi dia menjadi ayah yang hebat yang bisa mengarahkan anaknya untuk tidak melakukan maksiat. Maka saya tidak menyampaikan kepada antum untuk tidak berhias diri, untuk tidak merawat diri karena Anda memakai mungkin sabun muka dan juga hal-hal yang mendukung itu baik, karena itu termasuk kita merawat ciptaan Allah. Kita juga disuruh untuk merawat diri kita. Pakai parfum, ya, pakai ini, pakai itu, supaya apa? Tujuannya kita ingin memperlihatkan bahwa Islam bersih, Islam itu rapi, Islam itu indah, Islam itu wangi, bukan bau dan seterusnya. Makanya mungkin ustaz-ustaz kita sering menyampaikan kepada kita untuk bersih, untuk rapi, untuk memperindah tubuh kita, ya, sehingga kita menutup perkataan-perkataan orang bahwa santri itu rantasa, misalnya santri itu begini, santri itu tidak ada sendalnya, dan seterusnya. Kita ingin menutup istilah-istilah yang seperti ini, dan kita ingin menyampaikan bahwa Islam mengajarkan kita untuk saling berta'awun dan saling memperhatikan kepada yang lainnya. Maka ada fawaid terakhir, ya, hikmah dari adanya cermin. Mungkin antum bertanya, kok sampai cermin jadikan tema kajian? Subhanallah. Karena kita tidak melihat dari maslahat cerminnya itu, tidak. Tapi kita melihat kegunaan cermin tersebut. Subhanallah. Sudah habis, ya, kita belum masuk ke acara intinya, sudah habis duluan. Tapi insya Allah banyak dana, ya, bisa beli lagi luar. Pertama, membantu menjaga kebersihan dan kerapian. Ya, ini tentunya antum lihat, ada mata belum dibersihkan, ada ini, ada itu, kita bersihkan. Kedua, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Masya Allah, Allah kasih saya 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 mulut, ya. Karena terkadang ada orang yang tidak mendapatkan nikmat tersebut, ya. Kemudian menghindarkan diri dari penampilan yang mengganggu orang lain, baju yang sangat mengganggu, ya. Ada satu doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, yang disunnahkan ketika kita bercermin. Apa itu kata Nabi SAW? Ini doanya, Allahumma hassin khuluqi kama ahsanta khalqi. Kata Nabi SAW, ya Allah, perbaikilah akhlakku sebagaimana engkau memperbaiki bentuk ciptaanmu ini, yaitu tubuhku. Jadi kalau antum mau bercermin, tatkala bercermin, baca doain Allahumma hassin khuluqi kama ahsanta khalqi. Allahumma hassin khuluqi kama ahsanta khalqi. Ini doanya pendek tapi luar biasa. Dan jangan terlalu riya ketika bercermin, Masya Allah, luar biasa. Tetap kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, ya, bagaimana kata Allah? Dia lupa dalam Al-Quran, dia lupa mengatakan Masya Allah, dia lupa memuji Allah, bahwa semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, pujian kepada Allah. Baik, mungkin itu saja, ya, bahwa ini pentingnya untuk kita saling mengingatkan, ya. Ini supaya acara kita berkah, makanya kita kasih seperti ini. Tidak kaget jadi semua. Tidak jadi gitu karena antum muhafid antum ini bukan muhafid yang biasa, ya. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Tayyib, subhanakallah wa hamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.